adik-adik semua. Shalom. Bertemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu hari ini di sekolah minggu GKE Evangelion. Yes, betul sekali kakak. Meskipun kita masih online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul Kak Yayan? Iya betul, yes. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah pada saat Pasti ini ya? sehat selalu Iya ya, Kak. betul. Semoga kita Selalu jaga kesehatannya betul, adik-adik ya. Kakak ya. Selalu pakai masker ya. Kita Jaga pakai masker jarak. juga di sini ya. Jaga jarak juga buat Dan adik-adik selalu semua. Dan selalu cuci tangan. cuci tangan. Ya. Dan buat adik-adik semua yang mungkin sudah mulai sekolah juga, kakak Betul ya, kakak ya. Itu kita berharap adik-adik semua tetap bisa fokus sama sekolahnya meskipun online dan tetap semangat, dan kita selalu berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Nah, untuk menyemangati pagi kita hari ini, kita mau bernyanyi bersama kakak. Kita mau nyanyi lagu apa Iya. kakak? Ayo semangat. Ayo semangat, kakak David. Adik-adik di rumah bisa berdiri bersama-sama sambil tepuk tangan. Ayo kawan cepat kita memuji Tuhan. Jangan malas, jangan malas, jangan lesu. Belajar firman Tuhan selalu. Ayo tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Ucapkan Yesus hebat, Yesus hebat. Ayo bersemangat belajar firman-Nya Tuhan. Sekali lagi ya kakak ya. Ayo kawan cepat bangkit, kita memuji Tuhan. Jangan malas, Jangan malas, jangan lesu. belajar firman Tuhan selalu. Apa? Ayo tepuk tangan, ucapkan Yesus hebat, Yesus hebat. Ayo bersemangat belajar firman-Nya Tuhan. Ayo tepuk tangan. Ayo tepuk tangan, ucapkan Yesus hebat, Yesus hebat. ayo bersemangat belajar firman-Nya Tuhan. Tepuk tangan untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ya kakak ya, walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi kita harus tetap Semangat. semangat. Betul kakak. Iya. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu dulu di dalam doa yang akan dipimpin oleh kakak Yaya. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu senantiasa, selalu menyertai dan melindungi kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ngos-ngosan ya kak ya? Ngos-ngosan ya. Pakai masker. Tadi loncat-loncat suruh pakai Iya. masker. Ya. Tapi nggak apa-apa kakak ya. Ini tidak mengurangi sukacita Iya, kita betul. untuk selalu melayani Tuhan. Iya, betul. Betul sekali kakak ya. Ya kita mau nyanyi satu lagu lagi kakak. Lagu Ya, apa kakak? lagunya Hati yang Gembira. Hati yang gembira. Jadi kita bergembira. Ya betul, bergembira selalu. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat manjur, Yang manjur. seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
Ngos-ngosan dek. Ya betul, betul kakak karena Karena pakai masker ya, tapi Iya. ini tantangan dan meskipun begitu seperti lagu tadi hati kita selalu bergembira. Ya, betul, Kakak. Ya. Dalam segala situasi apapun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan. Kita selalu bergembira juga dan untuk selanjutnya kita akan membaca Alkitab. Iya, untuk adik-adik di rumah silakan dipersiapkan Alkitabnya. Betul. Iya. Ya, dan sekarang kita persiapkan diri kita untuk membaca Alkitab yang nantinya akan dipimpin oleh adik kita, Kak Kristi. Kak Kristi. Ya, masa manggilnya adik ya. Iya, Kakak, tapi ya. adik-adik di rumah panggilnya kakak. Kakak. Iya. Ya, jadi ada kakak, ada adik, Ada adik, kakak, iya. adik, tapi ada adik di rumah manggilnya kakak, Kakak. semua. Ya, oke, kita mau persiapkan hati kita nanti akan dipimpin doa oleh Oleh kakak Kak Kristi. Kristi. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, lebih baik kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, bimbing kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik dan bisa mengerti dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai ke-35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Amin. Terima kasih ya, Kak. Kakak Kristi ya. Dan untuk refleksi kita dari pembacaan Alkitab tadi, kita akan menyaksikan satu video Ya, tentang betul. cerita bagaimana Tuhan mengampuni perempuan yang berdosa. Iya, Nah, betul. ini masih ada kaitannya dengan kasih Tuhan yang selalu luar biasa Iya. untuk kita sebagai umat manusia. Ya, terlebih lagi tentang pengampunan ya Kak ya. Terlebih lagi tentang Tadi pengampunan, di Alkitab Kakak. dikatakan tidak hanya 7 kali tapi melainkan 77 kali ya Kak ya. Nah, Wah, itu luar ya. biasa ya. Kakak Yayan hafal nih, anak matematika, jadi pasti Waduh. tahu kakak ya. Itu totalnya berapa kali jumlahnya. Iya, luar biasa ya. So, untuk adik-adik semua, sekarang kita akan saksikan video singkat berikut ini. Ya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Simon adalah seorang Farisi. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang perempuan, membawa buli berisi minyak wangi.
Perempuan itu menangis dan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus lalu diusap dengan rambutnya. Perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus dan mengolesi minyak wangi. Simon berkata dalam hatinya, jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti tahu siapa perempuan ini. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Simon dan bercerita kepadanya. Ada 2 orang yang meminjam uang, dan besoknya mereka harus mengembalikannya. Ketika besok tiba, ternyata mereka tidak punya uang untuk mengembalikannya. Akhirnya hutangnya dihapus. Mereka tidak perlu lagi mengembalikan uangnya. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Simon menjawab, orang yang pinjam banyak. Tuhan Yesus berkata, betul. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon tidak menyambut Tuhan Yesus seperti perempuan ini. Tuhan Yesus tahu dia perempuan berdosa banyak. Siapa mengasihi banyak, diampuni banyak. Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Ayat hafalan. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kitab Markus pasal 2 ayat 10. Nah, adik-adik ya, tadi kita sudah menyaksikan video singkat Ya, cerita tentang Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat adik-adik ya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengampuni siapapun. Ya, betul. Ya, meskipun kita tahu bahwa kita sebagai manusia pastinya masih melakukan dosa. Ya, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, makanya Tuhan bersedia untuk mengampuni kita sebagai umat manusia. Ya, dengan syarat kita harus tulus. Seperti perempuan tadi, Betul. walaupun membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air mata, dengan rambut, kemudian diolesi minyak wangi, ya. Karena ketulusan hati perempuan tadi untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, makanya Tuhan
mengampuni. Walaupun Betul. hal yang dilakukan itu sangat kecil di mata orang lain. Iya, ingat Kak, dari perkara kecil itu bisa menjadi perkara yang besar Iya, betul bagi sekali. Tuhan ya. Iya. Mungkin orang melihatnya bahwa apa yang dilakukan perempuan itu tadi, oh kok Tuhan mau sih Iya, betul. dekat sama perempuan ini, tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan berkuasa Iya, atas Untuk- segalanya. termasuk untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Beberapa minggu ke depan Kakak kita memasuki Paskah Iya, Kakak betul. ya, dan kita perlu ingat bahwa momen Paskah itu adalah saat dimana Tuhan Yesus itu disalibkan untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk kita semua, untuk manusia. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita Ya, betul, dari dari dosa. dosa-dosa kita. Ya, bilur-bilur yang sebenarnya kita lakukan, tapi Tuhan yang ambil dan Tuhan yang bertanggungjawabkan, Ya, betul. sehingga Tuhan mau untuk berkorban seperti itu, Iya. Kak ya. Terus bagaimana dong kita timbal baliknya kepada Tuhan? Ya, kita selalu harus percaya pada Tuhan, ikuti setiap perintahnya, rajin baca Alkitab buat adik-adik yang ada di rumah juga ya, dan rajin-rajin nonton sekolah minggu juga, Iya, betul. Kakak ya, Jangan memuji-muliakan lupa nama selalu Tuhan. berdoa ya. Jangan lupa selalu berdoa Di setiap juga. waktu. Di setiap waktu. Dan yang paling penting juga dari cerita ini adalah kalau misalkan adik-adik semua mungkin sekarang lagi dalam hatinya ada kesel Iya, entah betul. sama papa mamanya, Ada kecewanya. nggak dibeliin mainan Aduh. kayak gitu ya. Adik-adik harus belajar sama yang namanya mengampuni, tapi mengampuni itu bahasa lainnya memaafkan. Iya, betul. Kakak ya, jadi harus bisa Memaafkan. ya buat adik-adik. Susah kakak ya. Susah ya. Tapi kalau adik-adik semua percaya dengan kuasa Tuhan, tentunya hal itu bisa terjadi. Iya, betul. Betul, Supaya Kakak? hati kita selalu senang. Selalu senang. Kalau senang tuh enak juga. Enak ya Kakak, Kak ya kalau hati kita senang, Betul selalu tidak sekali. ada iri dengki. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, kita Kakak, pasti ya. akan menikmati hidup ini lebih baik. Betul sekali. Sama seperti lagu yang satu ini Ya, betul. yang kita mau bawa supaya kita lebih bersuka cita lagi, lebih bisa belajar lagi bagaimana caranya mengampuni. Kita menyanyi Ya. lagu apa Kakak ya? Daki-daki. Udah kita. Boleh dari bawah. Daki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi turun. Lembah yang dalam hutan, tidak membentang. Yesus besertamu, Di kau ada. Di atas. Di bawah kau ada di tengah, di sudah kau ada senyum, kau ada karena kaulah Yesus. Sekali lagi lebih semangat. Daki, 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 gunung yang tinggi turun, turun, hutan, hijau membentang. Yesus besertamu, di kanan kau ada di kiri, di atas dan di bawah. Ada di suka senyum, kau ada di depanku, kau ada. Kenapa? Engkau Yesusku. Ngos-ngosan ya Kak ya? Masa Kakak. Oke, tapi nggak apa-apa Kakak ya. Ya nggak apa-apa. Ini tidak mengurangi Rasa semangat sukacita kita ya, rasa karena sukacita kita tetap. semangat. Ya betul Kak Iya. ya. Jadi ada di rumah, jangan jangan dong dari kakaknya harus lebih semangat dari kakak-kakaknya. Iya, betul. Ya buat adik-adik di rumah, mungkin sekarang lagi kalau di dalam rumah Bisa tidur-tiduran. Bisa ini ya Kak, nggak pakai masker Iya, yang betul. di dalam rumah, tapi buat yang di luar rumah mungkin yang lagi pakai masker bisa merasakan bagaimana
Tantangannya ketika pakai masker kayak gini kakak ya, Iya. tapi nggak apa-apa. Iya, betul sekali kakak. Dan sekarang kita mau bersatu di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh siapa Kak kakak? Adel. Oleh kakak Adel. Jadi Silakan, untuk kalian Kak semua Adel. persiapkan hati dan persiapkan dirinya juga. Silakan Ya. kakak Adel. Ya, terima kasih Gandrel. Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan Yesus, dan kami juga telah menyelesaikan mendengarkan sebagian dari firman-Mu tadi Tuhan tentang pengampunan daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan selalu jaga anak-anak-Mu, selalu beri mereka kesehatan Tuhan Yesus, di dalam itu juga di dalam pendidikan mereka, agar mereka bisa bersekolah dengan baik, agar nanti kelak mereka menjadi anak yang sukses. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberikan mereka umur yang panjang, kesehatan, dan selalu senantiasa bahagia di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Andrea. Ya puji Tuhan ya kak ya. Kakak Adel memimpin. Ya. Nah, boleh. Oh, oke. Ya. Sekarang Oke. kita mau dengar pengumuman Kak ya. Betul. Tetap kita harus pakai masker kalau keluar, ya kan? Cuci tangan dan jaga jarak. Iya. Jaga jarak. Ya, walaupun jaga jarak, tetap kita selalu dekat di hati. Oke. Sekolah minggu berikutnya minggu depan pukul 7.30. Ayo ajak teman-temannya yang lain. Di Ya. mana kakak? Di Saksikan di YouTube. YouTube channel SPA GKE Evangelion. Jangan lupa Oke. di-subscribe. Subscribe. Nah, pengumumannya itu aja deh kayaknya Kak ya. Iya, terima kasih Kak. Boleh. Desi. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita menyanyikan sebuah lagu. Gimana? Terima kasih Tuhan. Iya, terima kasih. Tapi sebelum itu ya kita mau berdoa dulu Oh, menyerahkan iya. seluruh ibadah kita karena sudah selesai di penghujung ibadah kita ini. Siap. Berasa kak. Wah, luar biasa. Nah, untuk doa penutup kita pada hari ini akan dipimpin oleh Kakak Jenny. Silakan Kakak Jenny. Kita dengar suara kakak Jenny dulu. Iya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada, dan semoga minggu depan kami bisa kembali bersama di sekolah minggu online kami ini, dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik yang di rumah silakan semuanya berdiri, kita nyanyikan satu buah lagu terima kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari